Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, pada minggu yang lalu kita sudah mempelajari bilangan kuantum. Ada bilangan kuantum utama, azimut, magnetik, dan spin. Pada kesempatan ini kita akan belajar lebih lanjut tentang atom, yaitu tentang komposisi atom. Di dalam sebuah atom ini terdiri atas inti, di mana pada inti terdapat proton yang bermuatan positif, kemudian neutron yang bermuatan netral, serta elektron-elektron yang mengelilingi inti tersebut, elektron bermuatan negatif. Dalam sebuah atom yang netral, jumlah proton dan elektron, muatan positif dan muatan negatif selalu sama. Jika sebuah atom menangkap sebuah elektron, maka akan kelebihan muatan negatif, maka akan berubah menjadi ion negatif atau namanya anion. Sebaliknya, kalau melepaskan elektron, maka akan terjadi kelebihan muatan positif, maka akan berubah menjadi ion positif atau kation. Muatan elektron ini negatif 1,6 kali 10 pangkat min 19 coulomb. Kemudian proton itu positif 1,6 kali 10 pangkat min 19. Kemudian untuk neutron adalah netral. Nah, angka ini sebetulnya merupakan angka pembulatan, tapi kurang lebih untuk proton dan neutron muatannya sama, hanya berlawanan. Untuk proton positif, elektron adalah negatif. Kemudian masanya untuk proton itu 1,7 kali 10 pangkat min 27 kg. Ini hasil pembulatan. Juga untuk neutron 1,7 kali 10 pangkat 27, ini hampir sama nilainya, kalau dibulatkan sama, yaitu sekian, atau istilahnya adalah 1 SMA. Jadi massa proton itu 1 SMA, massa neutron 1 SMA. Kemudian massa elektron ini jauh lebih kecil dibandingkan elektron, yaitu 1/1836 atau 0,00055 SMA. Kemarin kita juga sudah mempelajari pada pertemuan yang beberapa yang lalu, untuk lambang atom dilambangkan dengan huruf terdiri atas satu huruf besar, baik satu huruf, dua huruf maupun tiga huruf. Misalnya fosfor lambangnya P, tapi ada lambang yang lebih lengkap, yaitu ada angkanya seperti ini, 15P31. Ada angkanya seperti ini. Ini namanya nomor atom. Kemudian yang ditulis di atas, kadang di sini juga, atau terbalik-balik, pokoknya yang lebih besar angkanya itu namanya nomor massa, yang lebih kecil nomor atom. Misalnya contoh yang lain, kalsium, ini juga yang lambang yang lebih lengkap seperti ini, ada angkanya 20 Ca, kemudian ada angka 40. Maka secara umum untuk unsur X, unsur apa saja, ini kemudian ada nomor atomnya kita lambangkan dengan Z, ada nomor massanya dengan A. Z ini menunjukkan jumlah proton atau jumlah elektron. Tadi kalian ingat, jumlah proton selalu sama dengan jumlah elektron. Nah, maka untuk P ini misalnya jumlah protonnya ada 15, elektronnya ada 15. Kemudian A adalah nomor massa yang di atas ini. Massa atom sebetulnya terdiri atas proton ditambah massa elektron ditambah massa neutron. Tapi tadi massa elektron itu jauh lebih kecil dibandingkan massa proton atau massa neutron, maka massa elektron bisa diabaikan. Dengan demikian massa atom dapat dihitung sebagai massa proton ditambah massa neutron, ya, massa proton, massa neutron. Misalnya
40 SMA. Tadi kan proton, satu proton masanya 1 SMA, massa neutron adalah 1 SMA. Berarti misalnya 4 Ca 40 ini, berarti ini massanya adalah 40 SMA. 40 ini terdiri atas proton ditambah neutron. Jadi jumlahnya juga ada 40, massanya 40 SMA. Jumlah proton dan neutron jumlahnya ada 42, massanya adalah 40 SMA. Coba misalnya untuk lebih jelas ada soal seperti ini. Tentukan jumlah proton, elektron, dan neutron. Yang pertama dari P tadi 15P31, kemudian yang P 6C12. Nah, untuk A 15P31, maka Z-nya tadi bernilai 15, maka jumlah protonnya ada 15, jumlah elektronnya ada 15. Kemudian jumlah neutronnya dihitung dari mana? Dihitung dari A. A tadi 31 ya, 31. Berarti jumlah proton tambah neutron ada 31. Kita sudah tahu jumlah protonnya ada 15, ini dari Z tadi. Sehingga untuk mencari jumlah neutron ini dipindah ke ruas kiri menjadi 31 min 15, atau secara umum adalah ini A dikurangi Z. Yang besar dikurangi yang kecil, selisihnya 16. Ini menunjukkan jumlah neutron. Contoh yang kedua 6C12, Z-nya sama dengan 6 ya, maka jumlah proton ada 6, jumlah elektron ada 6. A-nya 12, maka jumlah proton dengan neutron adalah 12. Jumlah neutronnya adalah 12 kurangi 6 ya. Kemudian kita lanjutkan. Kita ada istilah isotop, isoton, dan isobar. Isotop merupakan unsur-unsur yang memiliki nomor atom yang sama namun nomor massanya berbeda. Contoh 2He3 dan 2He4. Nomor atomnya 2 ya, nomor massanya 3, nomor massanya 4. Jadi ini adalah unsur yang sama tetapi massanya berbeda. Ada helium yang massanya 3 SMA, ada helium yang massanya 4 SMA. Contoh yang kedua, ada oksigen, ini nomor atomnya sama, tapi ada yang massanya 16, 17, dan 18 SMA. Ini adalah contoh isotop yang kedua. Contoh yang ketiga, 11Na22 dan 11Na23. Ini kegeser ya. Maka Na yang massanya 22 SMA dan Na yang merupakan massanya 23 SMA ini merupakan isotop. Istilah yang kedua, isobar. Isobar ini kebalikan dari isotop. Yang sama adalah nomor massa, yang berbeda adalah nomor atom. Dengan demikian, isobar ini merupakan unsur yang berbeda. Unsur yang berbeda tetapi massanya sama. Ini NO, nomor atomnya beda, maka ini merupakan unsur yang berbeda. Massanya 15 ya. Karena massanya sama, ini merupakan contoh isobar. Ini K39 dan Ca yang merupakan nomor atomnya, nomor massanya 39. Ini juga contoh isobar. Yang ketiga, isotop. Nah, kalau isotop yang sama adalah jumlah neutronnya. Jumlah neutronnya 9F19. Jumlah neutronnya 19 dikurangi 9, 10. Neon 10Ne20, maka jumlah neutronnya adalah 20 dikurangi 10. Jumlahnya berapa? 10. Ini dua unsur ini karena jumlah neutronnya sama merupakan isoton. Demikian juga 11Na23 dan 12Mg
24. Jumlah neutronnya 23 minus 11, 12. Kemudian NP-nya 12 min 12 sama dengan 12. Ini juga merupakan contoh isotop.